Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menawarkan pengusaha Cina investasi di 34.000 hektar lahan yang sudah siap di IKN Nusantara, yakni di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan negara tirai bambu yakni Cina, yang mereka berlokasi di Chengdu, Cina. Ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, untuk kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universitas, dan juga untuk infrastruktur. Ujar Jokowi seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden hari Jumat 28 Juli. Apakah langkah Pak Presiden ini tepat? Apakah investasi pengusaha Cina ke IKN Nusantara menguntungkan Indonesia? Lantas tawaran pemerintah kepada investor asing untuk bangun IKN, apakah ini tanda pemerintah panik begitu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik internasional Bung Rifan Wahyudi. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat. Ya, Semoga bisa juga di rumah semua sehat. amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Rifan, ini ada kabar terbaru dari IKN yang eh, Bapak Presiden kita ini menawarkan kepada para pengusaha Cina investasi di 34.000 hektar lahan. Ya. Nah, apakah ini merupakan langkah yang tepat, Bung Rifan? Ya, Silakan. kalau melihat tawaran tanah seluas 34.000 hektar begitu kepada asing, tentu kalau kita tidak mewaspadainya, maka ini adalah sebuah langkah gegabah sebetulnya atau sembrono ya. Kalau tadi dikatakan ya tidak tepat begitu ya, sehingga harusnya dengan kalkulasi yang mendalam, hitung-hitungan yang mendalam, bukan sekedar untuk mencari investasi ketika pembangunan sebuah ibu kota negara baru begitu ya, bukan memindahkan ibu kota baru, tapi memang membangun ibu kota baru yang ternyata di awal-awal itu mengalami kesulitan pembiayaan begitu, sehingga akhirnya dalam tanda petik diobral begitu ya, diobral murah bahkan kepada negara asing yang kebetulan negara asing dalam hal ini Cina itu sangat berkepentingan untuk meluaskan kepentingan geopolitiknya terutama di Asia Pasifik ya. Setelah dikunci oleh Amerika Serikat, mulai dari Jepang dengan pangkalan militer Amerika di Okinawa, kemudian Korea Selatan, kemudian terus ke Taiwan, bahkan sampai yang terbaru Filipina, itu juga beberapa pulau-pulau Filipina Barat, itu juga sudah diserahkan, bahkan ada 9 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Filipina. Nyambung ke Taiwan terus sampai ke Singapura, itu semua sudah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat sebagai pengunci ya, sehingga Cina tidak lagi bisa leluasa untuk keluar pantainya sendiri sebetulnya, Laut Cina Timur ya, akhirnya bergeser ke Laut Cina Selatan. Yang ini kebijakan Amerika untuk memperkemaskan Cina itu dalam artian ya tidak lagi berkiprah banyak ya, meskipun sebelumnya juga sudah ada Belt Road Initiative gitu ya, untuk mengembangkan sampai ke Afrika termasuk ke Indonesia, sehingga tawaran ini tentu bagi kedaulatan
bagi kedaulatan Indonesia itu adalah bahaya. Kalau anak-anak muda tak bahaya tak, itu ya benar-benar menjadi bahaya gitu ya. Belum lagi kalau dari aspek yang lain, kalau tadi hanya kedaulatan atau geopolitik, kalau dari aspek yang lain ya lingkungan hidup, kemudian juga apa itu masyarakat adat misalnya, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak menguntungkan ya, tidak tepat ya, dan tidak menguntungkan. Iya. Nah, apakah investasi ini memang ya kalau tadi disampaikan tidak menguntungkan. Nah, ini harus ada penjelasan, sejauh mana ini tidak menguntungkannya bagi pemerintah kita. Ini kan dapat duit gitu ya, dapat duit tapi dengan catatan yaitu tadi ada sesuatu yang lain yaitu proyek peti kemas. Proyek peti kemas dan apakah sesuatu yang di peti kemaskan ini, nggak bahaya kan gitu ya? Apakah investasi ini tidak berbahaya bagi kedaulatan negara kita? Silakan Bung Rifan. Ya selain tidak tepat tadi dengan penuh gegabah dan sembrono, sisi yang lain adalah tidak menguntungkan karena di awal saja tidak mendapatkan investasi ya. Kalau biasanya berbicara untung rugi itu adalah ketika investasi sebuah proyek itu di awal itu sudah banyak yang rebutan gitu ya, sehingga dari di atas kertas sudah bisa, oh ini bisa sebuah proyek menguntungkan karena banyak yang tertarik. Tetapi dalam hal ini beberapa kali upaya yang bahkan sejak awal sudah diperkirakan atau direncanakan tanpa menggunakan APBN ya. Ternyata juga karena beberapa investor-investor perusahaan-perusahaan multinasional itu ternyata mundur teratur, bahkan ada perusahaan pembiayaan ya, yang itu juga dia hanya masuk di awal tapi kemudian mundur begitu ya. Tentu setelah dapat ya, kalau dari pemberitaan sebelumnya terdapat database-nya sudah mereka kemudian langsung ngacir begitu ya. Kemudian akhirnya APBN dimasukkan dalam skema pembiayaan. Yang ini tentu membebani APBN Indonesia karena dalam posisi saat ini tidak sedang surplus begitu ya. Pertumbuhan ekonomi juga semua melambat pasca Covid, kemudian apalagi dunia juga banyak inflasi ya di seluruh dunia, di semua kawasan, termasuk di kawasan Asia Pasifik gitu ya. Sehingga proyek IKN itu banyak yang memberikan masukan, tetapi kemudian pemerintah tetap kekeh karena ini adalah merupakan proyek mercusuar yang itu ya lebih banyak aroma pencitraannya sebetulnya, sehingga kalau dari sisi ekonomis itu ya banyak tidak menguntungkan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu setelah ditawarkan ke perusahaan swasta nasional, itu juga bahkan dengan obral insentif pajak sampai 30 tahun, kemudian sampai sekian ratus persen begitu ya untuk insentif dan diskonnya begitu ya. Sampai kemudian ternyata masih belum menggugahnya karena dari segi hitungannya kalau belum ada infrastruktur di sana, ngapain usaha di sana gitu ya. Meskipun yang dijanjikan ada klaster ekonomi, klaster kesehatan, termasuk yang gedung utama pemerintahannya itu juga ya hanya proyek rugi yang kalau sekarang sedang berjalan itu murni dari Kementerian PUPR ya, dari APBN yang itu sudah cukup besar menyebut karena memang targetnya 17 Agustus besok kabarnya akan dijadikan upacara, akan dilakukan upacara di lokasi titik nolnya itu ya. Tapi itu juga masih belum ada kabar terbaru ini, padahal kita sudah tinggal menghitung hari 17 Agustus itu. Kemudian ditawarkan lagi ke pengusaha Singapura. Ini kan luar biasa ya, sudah diobral sebenarnya seorang presiden, bayangkan kalau itu bagian menteri perdagangan atau semacam investasi mungkin ya masih ada kaitannya. Ini seperti seorang sales begitu ya. Silakan penduduk Singapura pindah, itu pun pada tentu logika
penduduk Singapura yang memang sebuah negara negara pulau ya sangat kecil, bahkan untuk memperluas yang sekarang itu hanya 2/3 dari aslinya begitu, karena dilakukan reklamasi begitu ya. Sehingga seharusnya begitu kan, wah ini kesempatan untuk mendapatkan tanah yang luas begitu. Faktanya juga tidak ada yang berminat. Maka yang terakhir bersama dengan kunjungan Presiden ke China, maka kemudian ditawarkan lagi, ini kita juga belum tahu, bahkan dengan entengnya ya 34.000, padahal penduduk daratan Cina itu mendekati 1,3 miliar atau 1,4 miliar manusia yang itu butuh pekerjaan, butuh lapangan, bahkan termasuk untuk investasi sendiri. Kalau beberapa proyek Cina di Indonesia yang sudah berjalan itu malah menguntungkan Cina begitu ya. Nah, kalau sekarang Indonesia berharap buntung begitu ya, bisa-bisa akan buntung begitu. Sehingga dari berbagai sisi, mulai dari hunian dan karena itu adalah sebagai pusat pemerintahan saja, bukan pusat perdagangan, ya bukan untuk mengolah cuan begitu ya, bukan juga sebagai sentra pertambangan. Kalau di Morowali, Konawe, Halmahera Utara itu mungkin ya menguntungkan begitu ya. Tapi kalau ini di IKN yang itu sebagai lahan baru yang benar-benar baru, bahkan kemarin juga ternyata ada dampak ekologis ya, ternyata banjir ya. Termasuk orang hutan, komunitas orang hutan, habitat orang hutan itu juga tergusur, termasuk lumba-lumba mahakam itu ya, ikan sot itu juga terganggu. Sehingga ternyata ya banyak tidak menguntungkannya dari berbagai segi, tidak hanya dari segi investasi dan juga ekonomi, tapi juga beberapa aspek kehidupan yang lain. Demikian. Ya, luar biasa. Jadi kalau ini dikatakan tadi bahwa ini merugi, tidak menguntungkan, kemudian kayaknya pemerintah ini ya dalam tanda petik panik gitu ya. Panik karena khawatir, mungkin khawatir nggak ini ya, nggak bisa jalan nih kayaknya. Nah lantas kalau udah seperti ini kira-kira solusinya yang real ini apa Bung Rifan? Ya, terlihat seperti orang panik itu kan langkah-langkahnya menjadi tidak terukur begitu ya. Karena memang beberapa harapan itu tidak sesuai dengan rencana. Mulai dari investasi awal yang ternyata juga zong gitu ya, nol besar begitu, sampai kemudian pada plan B, plan C itu ternyata juga gagal semua. Tentu siapapun juga akan merasa panik, apalagi sudah diingatkan banyak pihak juga ya tentang ketidaklayak. Boleh lah sebetulnya, siapa sih yang melarang untuk membuat ibu kota baru begitu ya, tapi dengan ya hitung-hitungan yang cermat begitu ya. Tadi itu dari segi kelayakan, studi kelayakan juga masih dipertanyakan, termasuk tadi itu ya beberapa aspek-aspek yang tidak hanya faktor ekonomi saja, ternyata faktor-faktor yang lain. Masyarakat adat itu menjadi sangat terganggu. Awal kalinya sudah beres semua kabarnya, tapi ternyata ada gejolak juga di masyarakat adat, terutama di sekitar IKN ya, masyarakat Dayak ya. Masyarakat Dayak ini merasa terganggu, sehingga berbagai opsi, berbagai plan A, B, C, D gagal semua, sampai ke Cina ini adalah langkah-langkah panik sebetulnya. Seperti orang panik itu diibaratkan seperti orang jatuh ke air kemudian mau tenggelam, dia harus menggapai apa saja yang bisa digapai begitu ya, sehingga dia teriak help help begitu ya. Tetapi ya kalau kondisi saat ini, kalau bisa dia semakin geraknya itu seperti apa ya, ayam yang disembelih begitu ya, mau sekarat itu menggelepar-gelepar dengan tak tentu arah begitu ya, yang itu mungkin gambaran kepanikan dari penggagas IKN saat ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Rifan atas pemaparannya. Semoga ya dengan
dengan apa yang disampaikan tadi dan kita berharap juga ya agar, konten kita ini dipirsani juga, ditonton juga oleh para para pengambil kebijakan sehingga menjadi sebuah masukan dan kedepannya untuk IKN ini apa yang harus kita lakukan. Ya, tadi sudah disampaikan secara global bahwa kalau sampai menjual kedaulatan negara kita, bahkan sampai meminta investasi dari asing, yang notabene ini juga, ada indikasi akan terjadi penjajahan ekonomi, ini juga mungkin harus dipikirkan ulang, ya dipikirkan ulang dan dipikirkan masak-masak sesuai dengan, alur ideologi yang benar, yaitu ideologi Islam. Nah, gimana selanjutnya? Nah, tunggu podcast kami selanjutnya dengan Bung Rifan. Kita akan bikinkan channel khusus dengan Bung Rifan. Gitu. Baik, pemirsa Khilafadis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah, acara kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sehingga nanti kita akan mendapatkan notifikasi-notifikasi program-program terbaru dari kabar petang dan juga kita akan mendapatkan insya Allah dengan nge-share itu kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat karena yang kita bagikan ini adalah sesuatu yang baik. Nah, baik, saya Nang Saiman undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.